Saudaraku, pernahkah Anda merasa bahwa langit itu begitu jauh, seolah-olah setiap tetes air mata dan setiap munajat yang kita panjatkan itu mental kembali, tidak sampai ke arsy? Kita sudah berusaha sekuat tenaga, menjalankan ibadah wajib dan sunnah, bahkan seringkali kita korbankan waktu tidur kita untuk bermunajat di sepertiga malam. Namun mengapa harapan itu belum juga terwujud? Rasa gundah dan pertanyaan, kenapa doaku lambat dikabulkan, ini bukan hanya dialami oleh Anda, tapi oleh hampir setiap hamba yang sedang berjuang. Hari ini, mari kita buka lembaran baru pemahaman kita tentang doa, bukan hanya sebagai permintaan, tapi sebagai dialog yang mendalam. Karena sesungguhnya, ada rahasia indah yang Allah sembunyikan di balik setiap jeda pengabulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Kita harus menyadari bahwa tema kita hari ini sangat menyentuh relung hati setiap mukmin yang sedang berjuang. Kenapa rasanya doa kita ini seperti dibalas dengan keheningan, padahal kita sudah menumpahkan air mata di sepertiga malam? Kita sudah sujud dengan penuh harap, memohon yang terbaik, tapi kok hasilnya belum juga terlihat? Ada rasa gundah yang menusuk, seolah-olah permintaan kita itu mental kembali, tidak sampai ke langit. Mari kita telaah bersama dengan hati yang lapang, misteri di balik jeda pengabulan doa ini. Ini bukan soal Allah tidak mendengar, saudaraku, itu mustahil. Ini soal skenario terbaik yang sedang Dia siapkan untuk kita, dan Dia ingin kita lebih matang. Jadi, mari kita selami kedalaman makna sabar dan tawakal yang hakiki. Jamaah sekalian, ketika kita bicara tentang doa, kita bicara tentang komunikasi paling intim antara hamba dan Robnya. Tapi seringkali kita lupa bahwa kita, sebagai manusia, terikat oleh waktu dan keterbatasan pandangan. Kita ingin instan, hari ini minta, besok dapat. Kita menetapkan batas waktu bagi Zat yang Maha Kuasa, padahal Dialah pemilik waktu itu sendiri. Kecepatan pengabulan doa adalah salah satu ujian terbesar dalam perjalanan iman kita. Seolah-olah kita sedang berlomba dengan waktu, dan ketika harapan itu belum terwujud, kita mulai meragukan kuasanya, bahkan, naudzubillah, meragukan apakah kita ini hamba yang pantas. Hati-hati saudaraku, pikiran seperti inilah yang menjadi hijab tebal antara kita dan kabulnya doa. Jangan biarkan syaitan membisikkan keputusasaan. Poin pertama yang wajib kita pahami adalah konsep hikmah ilahi, yakni kebijaksanaan mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memohon sesuai dengan keinginan kita saat ini, berdasarkan pengetahuan kita yang sangat terbatas. Tapi Allah, Dia adalah Al-Alim, yang Maha Mengetahui. Dia melihat masa depan kita. Dia tahu apa yang benar-benar baik untuk kita, bahkan jika itu terasa menyakitkan atau lambat di mata kita. Mungkin saja, jika doa itu dikabulkan hari ini, justru akan menjadi fitnah besar dalam hidup kita, merusak keimanan kita, atau menjauhkan kita dari jalan yang lurus. Karena itu, Allah menahan, bukan karena benci, melainkan karena cinta, ingin memberikan yang paling tepat pada momen yang paling krusial. Kedua, kita perlu jujur meninjau ulang adab atau etika kita dalam berdoa. Apakah kita berdoa hanya di saat terjepit, atau apakah doa sudah menjadi denyut nadi harian kita, baik saat senang maupun susah? Allah menyukai hamba yang konsisten mengetuk pintu rahmat-Nya, bukan hanya hamba yang datang saat membutuhkan pertolongan darurat. Tanyakan pada diri sendiri, apakah rezeki yang masuk ke tubuh saya dan keluarga sudah dijamin kehalalannya? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengingatkan, rezeki yang haram bisa menjadi penghalang utama terkabulnya doa. Membersihkan sumber nafkah adalah langkah awal untuk memastikan munajat kita naik tanpa hambatan. Selain itu, aspek keyakinan adalah pondasi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin akan dikabulkan. Ini adalah ujian keimanan yang sesungguhnya. Apakah kita berdoa dengan keraguan di hati, seolah-olah hanya mencoba-coba? Atau apakah kita benar-benar yakin bahwa Allah mampu melakukan apa saja, kapan saja? Keyakinan yang bulat, yang menembus batas logika dan keputusasaan, itulah yang dicintai Allah. Ketika kita mengangkat tangan, hati kita harus sudah berpasrah penuh bahwa kuasanya lebih besar dari masalah kita. Jika kita sudah menunaikan adab dan keyakinan ini, maka tunggu saja, keajaiban itu pasti datang. Sahabatku, seringkali kita fokus pada mengapa belum dikabulkan,
Padahal seharusnya kita fokus pada apa yang Allah inginkan dari proses menunggu ini. Jeda pengabulan itu adalah masa pelatihan spiritual. Allah sedang melatih kita untuk menjadi hamba yang lebih sabar, lebih gigih, dan lebih tawadu. Bayangkan, jika setiap permintaan langsung dipenuhi, apakah kita akan tetap rajin bangun malam, menangis di hadapannya, dan merendahkan diri? Justru karena adanya jeda dan penantian, kita dipaksa untuk terus berinteraksi, terus memohon, dan hubungan kita dengan Allah menjadi semakin kuat dan intim. Inilah berkah tersembunyi dari penantian yang panjang. Ingatlah 3 bentuk pengabulan doa yang dijelaskan oleh para ulama. Allah tidak pernah menolak doa seorang hamba mukmin, tetapi Dia mengabulkannya dalam salah satu dari 3 bentuk. Bentuk pertama adalah dikabulkan sesuai dengan apa yang diminta di dunia ini, tetapi mungkin membutuhkan waktu. Bentuk kedua adalah permintaan itu dihindarkan dari kita, diganti dengan mencegah musibah atau bala yang jauh lebih besar yang seharusnya menimpa kita. Ini adalah bentuk kasih sayang yang sering kita abaikan karena tidak terlihat secara fisik. Dan bentuk ketiga, yang merupakan hadiah terindah bagi hamba yang sabar, adalah disimpan sebagai pahala besar di akhirat. Subhanallah. Di hari kiamat kelak, ketika kita sangat membutuhkan kebaikan sekecil apapun, kita akan melihat tumpukan pahala dari doa-doa kita yang terasa tidak dikabulkan di dunia. Saat itu, saking besarnya ganjaran tersebut, kita bahkan berharap, andai saja semua doa saya tidak dikabulkan di dunia. Jangan sia-siakan kesempatan untuk menabung pahala melalui penantian yang ikhlas ini, saudaraku. Mungkin juga, lambatnya pengabulan doa disebabkan oleh adanya dosa-dosa tersembunyi yang belum kita taubati sepenuhnya. Dosa, terutama yang berkaitan dengan hak sesama manusia, misalnya zalim, ghibah, atau menipu, adalah penghalang terbesar antara kita dan rahmat Allah. Sebelum kita menuntut Allah mengabulkan permintaan kita, mari kita cek kembali hubungan kita dengan sesama makhluk. Sudahkah kita meminta maaf kepada orang yang pernah kita sakiti? Sudahkah kita mengembalikan hak yang kita ambil? Taubat yang tulus dan mengembalikan hak adalah kunci pembuka pintu rezeki dan pintu kabulnya doa. Saudaraku yang dirahmati Allah, proses menunggu ini juga merupakan waktu yang tepat untuk tafakur, merenung, dan introspeksi. Coba kita renungkan, apakah permintaan kita itu benar-benar murni kebutuhan atau hanya nafsu duniawi yang fana? Kadang, kita meminta kekayaan yang berlimpah, padahal Allah tahu kekayaan itu justru akan membuat kita lalai dari sholat dan ibadah. Allah, dengan cintanya yang tak terbatas, menahan permintaan itu untuk menjaga keimanan kita. Dia ingin kita lebih mencintainya daripada harta yang kita minta. Penting untuk diingat bahwa doa adalah ibadah itu sendiri. Bahkan jika permintaan kita belum dikabulkan, tindakan berdoa, mengangkat tangan, dan menyebut nama Allah itu sudah bernilai pahala. Jangan pernah berhenti berdoa karena merasa tidak dikabulkan. Karena setiap kalimat yang kita ucapkan saat berdoa sedang dicatat sebagai amal kebaikan. Jadi, anggaplah penantian ini sebagai kesempatan emas untuk menumpuk pahala ibadah, bukan sebagai hukuman atau penolakan. Teruslah meminta, teruslah mengadu, jangan pernah bosan dengan Rabb-mu. Dalam hadits qudsi, Allah berfirman, "Aku tergantung prasangka hambaku kepadaku." Ini adalah prinsip yang sangat mendasar. Jika kita berprasangka buruk kepada Allah, menganggap Dia pelit atau tidak peduli, maka begitulah yang akan kita dapatkan. Namun, jika kita senantiasa berprasangka baik, husnudzon, yakin bahwa di balik setiap keterlambatan pasti ada kebaikan besar, maka Allah akan memperlakukan kita sesuai dengan prasangka baik tersebut. Jangan biarkan prasangka buruk merusak hubungan mesra Anda dengan Sang Pencipta. Lalu bagaimana kita menjaga semangat saat menunggu? Jawabannya adalah dengan memperbanyak zikir dan istighfar. Zikir menenangkan hati dan meneguhkan keyakinan, sementara istighfar membersihkan jiwa dari kotoran dosa yang mungkin menjadi penghalang. Ketika kita merasa frustasi karena doa belum terkabul, alihkan energi negatif itu menjadi energi positif dengan mengucapkan Astaghfirullahaladzim dan La haula wala quwata illa billah. Energi inilah yang akan mendorong doa kita menuju langit tanpa hambatan. Mari kita lihat kisah para nabi dan orang-orang soleh. Apakah doa mereka selalu dikabulkan secepat kilat? Nabi Yunus harus merasakan pengabulan setelah berada di dalam perut ikan. Nabi Ayub harus melalui ujian kesabaran yang luar biasa sebelum kesembuhan datang. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun harus menunggu bertahun-tahun untuk melihat kemenangan Islam secara penuh. Kesabaran mereka adalah pelajaran bagi kita, bahwa proses menunggu adalah bagian tak terpisahkan dari takdir ilahi yang indah. Kadang, kita berdoa meminta perubahan pada takdir,
Tetapi kita lupa bahwa salah satu kunci perubahan adalah perubahan diri kita sendiri. Mungkin Allah menahan pengabulan karena Dia ingin melihat sejauh mana kita bersedia berubah menjadi pribadi yang lebih baik, lebih taat, dan lebih konsisten dalam kebaikan. Doa dan ikhtiar harus berjalan beriringan. Jika kita meminta kesuksesan finansial, sudahkah kita berusaha keras, bangun pagi, dan menghindari kemalasan? Kesungguhan ikhtiar adalah bukti keseriusan doa kita. Seringkali, saudaraku, doa kita hanya berfokus pada hasil akhir, padahal yang terpenting bagi Allah adalah proses kita menuju hasil itu. Allah ingin melihat air mata tulus kita, kekhusyuan sujud kita, dan keikhlasan penyerahan diri kita. Ketika kita terus berdoa, meskipun belum ada jawaban, kita sedang membuktikan kepada Allah bahwa Dia adalah prioritas utama kita, tempat kita bergantung sepenuhnya. Proses inilah yang mematangkan jiwa, menjadikannya layak menerima hadiah yang sangat besar darinya. Pernahkah kita berpikir bahwa mungkin Allah belum mengabulkan doa kita karena Dia ingin kita lebih banyak meminta? Mungkin Dia rindu suara kita, rindu rintihan kita di keheningan malam. Seorang hamba yang doanya langsung dikabulkan mungkin berhenti berdoa setelah kebutuhannya terpenuhi. Namun hamba yang harus menunggu akan terus bersujud dan memohon. Penantian ini adalah karunia, karena Ia menjaga kita tetap dekat dengan pintu rahmat-Nya. Jangan sia-siakan kerinduan Allah terhadap suara munajat kita. Maka mulai hari ini, mari kita ubah cara pandang kita. Doa yang lambat dikabulkan bukanlah tanda penolakan, melainkan undangan untuk mendekat lebih dalam lagi, untuk introspeksi lebih jauh, dan untuk bersabar lebih kuat. Yakinlah janji Allah itu benar. Dia tidak pernah membiarkan hambanya kecewa jika hamba tersebut menjaga imannya dan tidak pernah putus asa. Setiap tetes air mata yang jatuh saat menunggu adalah saksi keimanan Anda yang akan berbuah manis di waktu yang telah ditetapkannya. Jangan pernah lelah mengetuk pintu langit. Tingkatkan kualitas sholat Anda, perbanyak istighfar, bersihkan harta Anda, dan yang terpenting, jaga husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika saat ini Anda merasa berat, ingatlah, Allah sedang mempersiapkan Anda untuk sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih indah dari apa yang Anda minta. Doa Anda sudah didengar. Sekarang giliran Anda untuk bersabar menunggu waktu terbaik dari pemilik alam semesta. Tetaplah istiqomah sahabat beriman. Terakhir, saya mengajak saudaraku sekalian, mari kita jadikan pelajaran hari ini sebagai penguat iman. Jangan simpan kebaikan ini untuk diri sendiri. Bagikan tausiah ini kepada keluarga dan sahabat yang mungkin sedang merasa gundah dengan doanya. Berikan komentar di bawah ini, ceritakan satu pelajaran terbesar yang Anda dapatkan hari ini. Dan mari kita tutup dengan doa. Ya Allah, kuatkan kesabaran kami dalam menunggu janji-Mu, dan jadikanlah penantian ini sebagai jalan kami menuju surga-Mu. Akhirul kalam, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.